Tidak lama setelah mengusirnya, Lu Yun tercengang. Dia pikir dia bisa mengejar ketinggalan dengan mengandalkan jejak jahitan monster yang merangkak di tanah. Tanpa diduga, jejak ini menghilang di tengah jalan. Yang juga menghilang adalah jejak kaki yang ditinggalkan di tanah oleh Raja Iblis generasi pertama dan leluhur mayat generasi pertama. Ketiga orang itu sepertinya menghilang begitu saja, secara tiba-tiba. Lu Yun berulang kali menegaskan bahwa tidak ada gua atau jalan rahasia di tanah. Setelah membuka kesadaran spiritualnya, dia tidak dapat menemukan jejak apapun dari mereka bertiga. Ini adalah sesuatu yang diharapkan Lu Yun, bagaimanapun juga, roh guru roh tidak kalah dengan dia. Tidak mudah menghalangi eksplorasi spiritual Lu Yun. Jenima tidak ada habisnya dan berwarna abu-abu sejauh mata memandang. Di mana aku bisa menemukannya? Saat Lu Yun bingung, suara RH terdengar di benaknya. Saudaraku, apa menurutmu itu mungkin? Saat kau menyaksikan kelima orang bodoh itu bertarung, monster yang dijahit itu mempelajari cara keluar dari ruang tertutup ini dari Raja Iblis generasi pertama dan Shizu, lalu pergi. Aku akan menjagamu selamanya. Tetap di sini. Lu Yun, tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Jangan terlalu bersemangat, saudaraku. Aku hanya mengatakan itu mungkin, tidak mutlak. RH melanjutkan dengan senyum nakal di wajahnya, saudaraku, jika kamu tidak tinggal di sana untuk menonton pertunjukan, kamu mungkin akan menyusul, mungkin. RH, ini bukan ide untuk Lu Yun. Ini sedang menunggu kesempatan untuk membalas Lu Yun. Lu Yun, haha, berhentilah membuat komentar sinis. Saat monster yang dijahit itu benar-benar mendapatkan warisan mayat iblis, kita berdua akan tamat. Tidak ada yang bisa saya lakukan mengenai hal ini. Saudaraku, kesadaran spiritual Anda setara dengan mata saya. Jika kesadaran spiritual Anda tidak dapat mendeteksinya, secara alami saya juga tidak dapat melihatnya. RH menjelaskan, dan saudaraku, jangan khawatir, tidak secepat itu untuk mendapatkan warisan. Biasanya hanya membutuhkan waktu 3-5 tahun, dan paling lama ratusan atau ribuan tahun. Jangan khawatir. Kamu tidak menggertakku, kan? Lu Yun berkata dengan ragu. Bagaimana mungkin? Sialan, kamu sudah memberitahuku sebelumnya. Aku bahkan tidak menonton pertunjukan anjing makan anjing. RH, tiba-tiba ia menyesal memberitahu Lu Yun tentang hal ini, itu malah membuatnya takut. Saudaraku, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak benar-benar akan kembali untuk menyaksikan klan zombie dan jenderal klan iblis bertarung, kan? RH memandang Lu Yun yang kembali dan bertanya. Jika itu orang lain, RH pasti tidak akan berpikir begitu, tapi siapa yang akan membiarkan orang ini menjadi Lu Yun? Dia benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Aku hanya bercanda, kenapa kamu menganggapnya serius? RH, apakah aku orang yang seperti itu, kakak tertuamu? Lu Yun menjelaskan, saya hanya tidak sabar, jadi saya ikuti saja jejak kakinya. Sebenarnya banyak tempat di jalan yang saya lewatkan. Baru saja saya menemukan tempat yang aneh. Kecepatan Lu Yun meningkat di kakinya, dan tidak lama kemudian, dia berhenti sekitar 10 km dari makam leluhur mayat pertama yang berbentuk gundukan. RH, ayo kita uji. Bisakah kamu melihat petunjuknya? Lu Yun bertanya sambil melihat ketiga jejak kaki di tanah. Petunjuk. RH mengamati kesadaran Lu Yun dengan cermat, dan tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Berhentilah menggodaku, Kak. Apa bedanya? Lu Yun tertawa keras, tapi tidak terburu-buru mengungkapkan jawabannya. Sebaliknya, dia membicarakan masalah lain, RH. Apakah kamu masih ingat saat aku melawan Zhan Siroshui, dia mengubah dirinya menjadi beberapa klon? Berarti, saudaraku, maksudmu, RH juga bersemangat, dan dia dapat melewatinya hanya dengan beberapa klik, tetapi segera dia menyadari ada sesuatu yang salah, itu salah. Saudaraku, iblis tidak memiliki kemampuan seperti itu. Makanya aku minta kamu mengamati ketiga jejak kaki ini. Perhatikan baik-baik deretan jejak kaki paling kanan. Meski bentuknya tetap sama sebelum dan sesudah posisi ini, tapi lihatlah ketebalan jejak kaki itu. Jauh lebih dangkal. Ya, benar. Tapi apa maksudnya? RH tidak ragu-ragu sejenak. Kamu tidak mengerti ini. Entah itu monster yang dijahit atau nenek moyang zombie generasi pertama, kamu dapat menggunakan klon tersebut untuk terus bergerak maju, sehingga jejak kaki dan kekuatan tidak akan berubah. Namun berbeda ketika Raja Iblis generasi pertama sedang mencari seseorang untuk menggantikannya. Meskipun monster jahitan telah merencanakannya dengan sangat hati-hati dan menemukan pengganti yang jejak kakinya sangat konsisten, ia tidak mengontrol kekuatannya. Petik 2. Meskipun aku tidak tahu bagaimana pengganti iblis generasi pertama menghilang secara misterius, aku yakin monster jahitan itu ada di sini, mencuri berita dan melarikan diri. Lu Yun berkata dengan nyaring dan tegas. Tapi tidak ada bedanya di sini. RH melihat sekeliling dan berkata, RH, apakah kamu lupa keterampilan menggali klan mayat? RH menghirup udara dingin, namun tak lama kemudian ia menyadari sesuatu, itu tidak benar. Tanah di sekitarnya tersebar merata, tanahnya padat, dan tidak ada bekas gangguan sama sekali. Bukannya tidak ada, hanya saja tidak mudah menemukannya. Lu Yun berjongkok, mengambil segenggam tanah, dan menggosoknya. Tanah dengan kelembapan seperti ini tidak akan muncul ke permukaan sama sekali,
melainkan hanya akan muncul di kedalaman makam jenazah nenek moyang generasi pertama. Lu Yun berkata dengan tegas. Saudaraku, maksudmu mereka ada di sini? Lu Yun mengangguk, mengepalkan tinjunya, dan hendak menghancurkannya. Dengarkan saja ledakannya. Lumpur itu berterbangan setinggi lebih dari 10 meter, dan kekuatannya mirip dengan selusin granat yang meledak pada saat bersamaan. Bersamaan dengan cipratan lumpur adalah Lu Yun. Lu Yun. Tinjuku belum mendarat. Mengapa bumi meledak? Saudaraku, hati-hati. RH mengingatkan. Lu Yun memutar tubuhnya di udara dan melewatkan lengan yang datang ke arahnya dari asap. Energi iblis mengepul ke seluruh tubuhnya, membuat dirinya berakselerasi ke tanah. Bang! Sebuah lubang besar dibuat di tanah, dan Lu Yun memandang monster yang terlahir kembali dengan jahitan di depannya dengan ekspresi muram. Tidak ada lagi badan kental berwarna kekuningan dan kepala bengkok di sekujur tubuh. Itu digantikan oleh tubuh agung dari klan iblis generasi pertama, tetapi sekarang tubuh ini dipuncaki oleh kepala leluhur zombie generasi pertama. Apalagi lengan kiri tubuh ini juga telah digantikan oleh mayat nenek moyang generasi pertama, yang terlihat sangat tidak terkoordinasi, bahkan berubah bentuk. Haha, kakak biasanya tidak baik padamu, kan? Petik 2. Saudaraku, itu wajar. Tapi sekarang, sepertinya ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan topik ini, kan? RH, kakak tidak baik padamu. Apakah kamu selingkuh dari kakak? Bisa hanya 3-5 tahun. 3 atau 5 jam ini belum berlalu. Warisan sudah selesai. Haha, kakak laki-laki tertua menenangkan pikiran Anda, tetapi Anda menendang kakak laki-laki tertua ke dalam parit. Petik 2. RH, saudaraku, kamu benar-benar jangan salahkan aku untuk ini. Monster seperti Nima ini, dia tidak berniat mewarisinya sejak awal. Yang dia inginkan adalah tubuh kuat dari leluhur mayat generasi pertama dan generasi pertama dari nenek moyang mayat, Raja Iblis. Tepat ketika Lu Yun dan RH sedang berdebat, beberapa lengan setebal pohon berumur seabad menghampiri Lu Yun. Ruang tempat Lu Yun disegel dalam sekejap. Sangat cepat, Lu Yun sudah tidak bisa menghindarinya saat dia mengetahuinya. Kalian hanya bisa bertahan semaksimal mungkin untuk menghindari damage yang lebih besar. Tapi kekuatan mengerikan yang terkandung di setiap lengan setara dengan serangan penuh dari Raja Iblis generasi pertama. Setiap kali dia dihadang, lengan Lu Yun mengalami luka berat. Ini bukan jalan yang harus ditempuh. Cepat atau lambat, lenganmu akan patah, dan kamu akan menjadi anak domba yang akan disembelih. Lu Yun berbisik. Dia benar-benar meraih lengan yang mengenai wajahnya. Karena perlawanan ini, beberapa serangan lengan menimpanya. 3 tulang rusuk di perutnya patah. Lu Yun juga melawan, dengan pembuluh darah muncul di lengannya dan kekuatan ledakan memenuhi jari-jarinya. Niat awalnya adalah untuk menghancurkan lengan yang menggenggam, menyebabkan lengan tersebut menderita sakit dan segera menariknya kembali, sementara dia meraih lengan tersebut untuk segera mendekati monster yang bengkok itu. Tapi kekerasan tulang lengan ini jauh melebihi ekspektasi Lu Yun. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menghisap susu, dia tidak berhasil. Karena alasan ini, beberapa serangan lengan kembali menimpanya. Lu Yun tidak pernah melewatkan api aneh itu seperti sekarang. Jika ada api aneh, apalagi tulangnya, seluruh lengannya akan terbakar hingga menjadi sampah. Dia tidak punya pilihan selain melakukan hal terbaik berikutnya dan merobek daging dan darah dari lengannya. Lengannya terasa sakit, dan dengan cepat menyusut kembali seperti yang dibayangkan Lu Yun. Dan dia memegang lengan ini erat-erat dan dengan cepat bergerak menuju monster yang dijahit oleh leluhur mayat generasi pertama dan Raja Iblis generasi pertama. Carilah kematian. Cepat potong lengan ini untuk mencegah manusia bajingan ini mendekat. Mainan kecil, cepat ke pelukanku dan biarkan aku membelaimu. Oh, petik 2, petik 2. Berbagai suara bercampur keluar dari mulut monster jahitan ini. Lu Yun. Hal ini memungkinkan Lu Yun, yang memiliki indera penciuman yang tajam, menangkap pesan penting, meskipun orang-orang ini memiliki tubuh yang sama, mereka memiliki banyak pendapat berbeda. Sebelum Lenovo, ketiga mayat, Miao Miao, dan Shadow Demon generasi pertama semuanya dikendalikan oleh Master Jiwa dengan kekuatan jiwa. Namun, perseteruan yang mengakar antara kedua klan masih menyebabkan mereka melupakan perintah yang diberikan oleh guru jiwa dan mulai bertarung. Jika aku memanfaatkan ini dengan baik, mungkin aku bisa membuat mereka mengalahkan diri mereka sendiri. Sebuah rencana diam-diam muncul di benaknya, tapi sebelum itu, Lu Yun perlu memikirkan beberapa hal. Diam, apa yang kamu takutkan? Bagaimana jika kamu dekat dengan anak ini? Dengan tubuh ini, apakah kamu masih takut padanya? Guru jiwa menghentikan perdebatan dengan Si Ruoshui dan yang lainnya. Lu Yun menggunakan kelembaman yang diberikan pada tubuhnya melalui kontraksi lengannya untuk bergegas menuju monster jahitan terlebih dahulu. Garis-garis setan muncul di sudut mata kirinya, dan aura setan langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Ledakan, Lu Yun meninju monster yang dijahit itu, dan kekuatan mengerikan itu meluap, menyebabkan gelombang udara menyebar hingga puluhan kilometer. Tapi kali ini dalam pertemuan head-to-head, Lu Yun hampir hancur. Tidak hanya seluruh lengan Dui Hong yang patah, tubuhnya juga tertancap di tanah. Mainan kecil, cepat datang ke pelukanku dan biarkan aku mencintaimu. Monster penjahit itu membungkuk dan mengulurkan tangannya, mencoba memeluk Lu Yun.
Aku akan menginjak-injakmu hingga menjadi bubur. Manusia bajingan. Sementara monster yang dijahit itu membungkuk dan mengulurkan tangannya, dia bahkan melangkah keluar dengan kaki kirinya, dan tubuhnya langsung kehilangan pusat gravitasinya. Tubuh besar yang cacat itu terjatuh ke belakang. Untungnya, 4 lengan terentang dari kepalanya untuk menopangnya, sehingga monster yang dijahit itu tidak jatuh ke tanah. Tetapi pada saat ini, Lu Yun seperti bola meriam, mengenai perut monster jahitan itu secara langsung, menghancurkan keempat lengannya dalam sekejap. Ledakan, monster jahitan itu jatuh dengan keras ke tanah, mengeluarkan kepulan asap dan debu. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat. Setelah persidangan ini, dia pada dasarnya telah mengetahui distribusi hak kendali pada tubuh monster yang dijahit itu. Ling Baichuan harus bertanggung jawab atas kaki, Si Ruoshui harus bertanggung jawab atas tangan, dan Guru Roh harus bertanggung jawab atas kepala dan lengan turunan di kepala. Bah, kupikir kamu akan lebih menarik jika kamu mengubah penampilanmu. Bukankah terlihat seperti itu? Mencari kematian. Dasar manusia bajingan. Aku akan membunuhmu. Raungan Ling Baichuan keluar dari mulut monster jahitan itu. Tubuh yang baru saja berdiri tegak kembali kehilangan pusat gravitasinya akibat perpanjangan kaki kanannya, dan terjatuh kembali ke posisi semula. Apa yang kamu lakukan? Apa kepalamu ditendang oleh keledai? Suara omelan seperti air keluar dari mulut monster jahitan itu. Apa? Kamu berani memarahiku? Kamu adalah zombie bajingan yang tercela. Jika kami, klan roh, tidak menyelamatkanmu, kamu akan mati bersama dengan ayah leluhur mayatmu yang tercela yang telah kehilangan etika. Ling Baichuan meraung. Kamu benar-benar mencari kematian. Suara Si Ruoshui yang dalam dan serak keluar dari mulut monster jahitan itu. Lu Yun, yang telah bertarung dengan Si Ruoshui beberapa kali, mengetahui dengan jelas bahwa Si Ruoshui sedang marah. Saya melihat tangan monster yang dijahit itu terangkat tinggi, energi mayat dan energi darah berkumpul di tangan, dan langsung mengenai kaki. Ledakan guntur bergema di langit dan bumi, dan busur petir hitam melesat di udara disertai dengan jeritan ratusan suara. Saat asap dan debu menghilang, kaki monster yang dijahit itu sudah berlumuran darah, dan tulang putihnya terlihat jelas. Anda bahkan dapat melihat samar-samar kilat hitam berkeliaran di dalam daging. Dasar jalang gila, aku akan membunuhmu. Suara Ling Baichuan meraung dari mulut monster jahitan itu. Kaki yang berbau daging dipelintir menjadi sudut yang aneh, menuju ke tangan yang dikendalikan oleh Si Ruoshui. Kamu menyia-nyiakan ras roh, apakah aku takut padamu? Tangan monster penjahit itu melambai dan langsung menggenggam kaki penyerangnya. Penampilan lucu ini seperti bayi bodoh yang sedang bermain. Gelombang udara kuat lainnya datang. Kaki monster yang dijahit itu dijepit kuat ke tanah dengan kedua tangannya. Kekuatan di tangannya begitu kuat hingga kakinya berderit saat ditekan. Sepertinya kaki ini akan hancur. Kamu binatang bibrida tercela, kamu benar-benar membuatku kesal, aku akan membunuhmu. Ling Baichuan meraung dengan marah, dan semburan kekuatan jiwa ilahi menyembur keluar, dan 2 awan gelap mengembun di atas kepala monster jahitan. Itu adalah metode serangan jiwa rahasia khusus klan spiritual, hukuman guntur jiwa langit. Bibimu sudah lama tidak senang denganmu. Rantai yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari ujung jari monster jahitan, terjalin di udara, secara bertahap membentuk prototipe harimau yang turun yang tidak marah atau kuat. Lu Yun menonton pertunjukan itu dengan tenang dari samping, dan berkata dalam hatinya, bertarung. Bertarung. Inilah yang ingin dia lihat. Hentikan semuanya. Suara Master Roh keluar dari mulut monster penjahit. Kamu ingin anak ini melihat lelucon kita, kan? Guru Roh tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi Si Ruoshui dan Ling Baichuan, dan bahkan secara langsung mengambil alih kendali mereka. Tiba-tiba, awan gelap jiwa di atas kepalanya dan rantai kuning di tangannya menghilang. Harimau yang belum sempurna itu meledak secara langsung, menyebabkan ledakan yang cukup besar. Lu Yun tidak senang saat itu dan berteriak, sialan. Tuan Roh, Anda benar-benar tidak memiliki penglihatan yang tajam sebagai wasit. Kedua pemain sedang bersemangat. Hentikan permainan sekarang juga, bukankah ini benar-benar mengecewakan penontonnya? Petik 2. Apa yang dia lakukan terutama untuk membangkitkan kemarahan Ling Baichuan lagi, sehingga melanjutkan pertarungan internal. Imajinasinya indah, tapi kenyataannya sangat tipis. Pidato Lu Yun yang penuh kebencian tidak ada gunanya. Karena sekarang Ling Baichuan telah dikurung di ruangan hitam kecil oleh Guru Roh. Benar-benar buta terhadap apa yang terjadi di luar. Nak, kamu tidak berpikir kamu bisa mengalahkan kami dengan tipuan kotor seperti itu, kan? Guru jiwa memandang Lu Yun dan berkata. Apa maksudmu? Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu katakan. Bagi Lu Yun, berpura-pura bodoh dan terpana itu mudah. Ekspresi yang tepat itu, dan ekspresi yang tidak berlebihan atau halus, benar-benar cocok dengan bagian ini. Contoh buku teks yang sempurna tentang akting. Kamu anak yang berlidah halus. Aku benar-benar ingin menamparmu dan membiarkanmu bermain denganku di tanganku. Itu akan menyenangkan. Sang guru jiwa berkata dengan kejam, namun, jika aku membiarkanmu mati seperti ini, itu akan menyia-nyiakan kekuatan bertarungmu yang kuat dan pikiran cemerlangmu. Jadi, kamu memiliki hati yang berharga dan ingin melepaskan aku. Lu Yun mengambil alih pembicaraan dan berkata, aku memikirkannya lagi,
Tapi dibandingkan dengan ini, aku harap kamu bisa bergabung dengan kami, sama seperti saat aku pertama kali mengundangmu. Dengan bergabungnya kamu, kita akan selaras dengan tubuh fisik ini. Kalau waktunya tiba, ayo kembali ke atas, dunia bersama-sama dan mendominasi dunia. Eldar tertawa nakal. Sepertinya lamaran yang bagus. Lu Yun berkata sambil mengangkat bahu. Apakah kamu bersemangat? Lebih baik mengambil tindakan daripada bersemangat. Ayo, bergabunglah dengan kami dan buat evolusi yang gemilang. Monster jahitan itu membuka tangannya ke arah Lu Yun, dan kepala leluhur zombie generasi pertama juga tersenyum saat ini. Lu Yun tersenyum dan berkata, rencananya adalah rencana yang bagus, tapi maaf, saya tidak tertarik. Tawa sang guru roh berhenti tiba-tiba, dan tangan yang diulurkan oleh monster jahitan itu membeku. Seluruh ruangan tampak hening. Segera suasana yang sangat sunyi itu dipecahkan oleh tawa keras sang guru roh. Haha, bagus. Bagus sekali. Guru spiritualku yang agung, tidak ada seorang pun yang berani menolakku, baik dalam hidup atau setelah mati. Dan kamu, nak dari umat manusia, kamu tidak hanya menolak ajakanku, kamu juga menolaknya 2 kali. Kamu, bagus. Bagus sekali. Saya akan segera memberitahu Anda betapa bodohnya keputusan yang Anda buat, dan betapa bodohnya Anda. Aku akan membiarkanmu mati dalam siksaan dan penyesalan yang tak ada habisnya. Aku akan membuatmu tidak pernah melupakan keputusan bodohmu hari ini di kehidupanmu selanjutnya. Kata guru roh dengan panik. Mayat itu seperti air. Tubuh ini sekarang menjadi tanggung jawabmu sendiri, jangan mengecewakanku. Suara guru roh menghilang sepenuhnya saat dia berbicara, digantikan oleh mayat seperti air. Mainan kecilku sayang. Kamu benar-benar menjadi semakin menyenangkan. Ini seperti memelukmu dan mendengarkan dengan cermat suara patah tulangmu. Lu Yun menggunakan waktu yang baru saja dibelinya untuk hampir pulih dari luka-lukanya. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Keduanya bisa dibilang rival lama, dan keduanya sangat mengenal satu sama lain. Jadi tidak perlu menguji semuanya, lewati pemanasan dan langsung ke intinya. Mayat Ruo Shui mengepalkan tinjunya, energi mayat yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, lengan di atas kepalanya bergetar hebat, dan sejumlah besar energi darah berkumpul di dalamnya. Energi mayat berwarna hijau tua bercampur dengan energi darah merah tua yang tak terhitung jumlahnya muncul darinya bersama dengan kilat hitam, dan dengan cepat berkumpul di udara untuk membentuk harimau yang turun. Pola ajaib di sudut mata kiri Lu Yun berkedip-kedip, dan energi sihir murni keluar darinya, menyatu menjadi naga ajaib yang hidup di udara. Suara auman naga dan auman harimau bergema di langit. Duel ini seharusnya diputuskan di makam leluhur mayat generasi pertama, namun karena alasan tertentu, ditunda hingga sekarang. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikan duel ini. Pergi, bangkit, harimau emas yang turun dan naga hitam mengaum dan membunuh satu sama lain. Dia akan menginjak-injak lawan di bawah kakinya. Ini belum berakhir, Lu Yun meraung dengan marah. 3 tingkat pemotongan jiwa dewa. 3 pedang jiwa dewa mengeras di atas kepala Lu Yun, menebas langsung ke arah harimau gunung. Takut padamu, hukuman guntur jiwa surga. 2 awan gelap jiwa berkumpul di langit, dan itu bukanlah akhir dari segalanya. Energi mayat dan energi darah masing-masing disuntikkan ke dalam 2 awan gelap ini oleh si Ruo Shui. Dengan cara ini, hukuman guntur jiwa langit yang dilepaskan oleh tabrakan 2 awan gelap memiliki sifat petir hitam, yang semakin memperkuat kekuatan metode rahasia ini. Namun ini adalah hal yang sangat berbahaya, lagi pula hal yang sangat gila, jika tidak ditangani dengan baik, energi mayat dan energi darah yang dipenuhi 2 awan gelap dapat melukai jiwa. Bagaimanapun, hukuman guntur jiwa kubah surgawi pada awalnya adalah metode rahasia yang dapat melukai musuh sebanyak 1000 dan merusak dirinya sendiri sebanyak 800. Sekarang kekuatannya meningkat, kerusakan pada dirinya sendiri meningkat secara alami. Ini semakin menguji kesabaran perapal mantra. Tapi si Ruo Shui sepertinya tidak peduli sama sekali, dan begitu dia muncul, 2 awan gelap jiwa itu bertabrakan dengan putus asa. Ledakan, guntur dewa hitam setebal tangki air jatuh dan langsung memotong 2 pedang raksasa jiwa dewa menjadi beberapa bagian. Ini juga membuat wajah Lu Yun menjadi pucat. Perasaan serangan jiwa ini tidak menyenangkan. Namun di sisi lain, melihat si Ruo Shui, tidak terjadi apa-apa sama sekali. Saat ini, pertarungan antara naga dan harimau menjadi semakin sengit. Keduanya memiliki bekas luka di tubuh masing-masing, dan sepertinya mereka bertarung 50-50. Namun jika Lu Yun dibiarkan membunuh jiwa bintang yang tersisa, kemungkinan besar permainan ini akan diputuskan. Bagaimana si Ruo Shui bisa membiarkan hal seperti itu terjadi? 2 awan gelap jiwa di atas kepalanya bertabrakan lagi, dan kekuatan mereka hanya lebih besar dari sebelumnya. Beberapa guntur jiwa bercampur dengan kilat hitam jatuh. Ketika Lu Yun melihat ini, dia merasa sangat tidak enak. Sudahkah kita mempraktikkan hukuman guntur jiwa langit? Mengapa berbeda dengan saat pertama kali saya menggunakannya? Lu Yun sekarang sangat meragukan bahwa hukuman guntur jiwa kubah surgawi yang dia pelajari dari Ling Sui Xiu adalah versi yang cacat. Jika tidak, awan gelap jiwa akan bertabrakan dan menyatu, dan tidak akan menjadi masalah jika mereka menjadi mayat seperti air. Di bawah guntur ilahi ini,
tebasan jiwa bintang Lu Yun yang tersisa tidak dapat dibedakan, dan dikalahkan saat menyentuh petir hitam. Setelah melihat ini, Lu Yun dengan cepat menggunakan kekuatan jiwanya lagi untuk melakukan pemotongan jiwa bintang 3. Dia tidak boleh membiarkan jiwa ini bergemuruh dengan kilat hitam menimpa naga iblisnya. Untungnya, tatapan jiwa Lu Yun cukup cepat, dan dia berani mencegat beberapa guntur jiwa yang awalnya mendarat di naga iblis dalam milidetik terakhir. Namun ledakan jiwa yang diakibatkannya juga menyebabkan kerusakan pada naga iblis, membuat naga iblis yang seharusnya mengambil inisiatif menjadi pasif. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa memblokirnya. Ziruo Suiruo meraung dengan gila. Awan gelap jiwa di langit mengumpulkan momentum untuk saling bertabrakan lagi. Datang lagi. Jika tadi hanya kecurigaan, maka Lu Yun sekarang bisa sangat yakin bahwa hukuman guntur jiwa kubah surgawi yang dia praktikkan adalah versi yang rusak. Tebasan pemotongan jiwa bintang 3 tingkat yang baru saja dia lakukan telah dilakukan oleh Lu Yun dengan gigi terkatup. Pada akhirnya, dia telah menggunakan pemotongan jiwa bintang 12 kali, baik secara internal maupun eksternal. Ini adalah hal yang unik bahkan di antara seluruh klan roh. Ini masih dalam kondisi yang disuplai RH. Jika dia hanya mengandalkan jiwa Lu Yun, menggunakan 9 kali pemotongan jiwa bintang akan menjadi batasnya. Jika dia bisa berdiri, berkat RH dia tidak akan pingsan. Saat ini, RH pada jiwa telah sepenuhnya berubah menjadi bakso bundar. Saat dia membuka mulutnya, dia bisa melihat bola roh pelangi yang menumpuk di tenggorokannya. Itu saja, RH baru saja memasukkan 2 pil lagi ke dalam mulutnya. Tetapi bahkan jika RH bekerja keras sejauh ini, Lu Yun tidak lagi memiliki kekuatan jiwa untuk melepaskan satu pun Star Soul Slash. Tetapi pada saat ini di langit, tepat ketika 2 awan gelap jiwa hendak bertabrakan, mereka benar-benar menghilang begitu saja. Di dalam tubuh monster yang dijahit itu, Ling Baichuan sudah pingsan sambil memegangi kepalanya, kulit kepalanya telah hilang, dan tengkoraknya dipenuhi goresan. Ling Baichuan, pecundang ini, tidak tahan lagi. Si Ruo Shui mengumpat dengan marah. Lu Yun. Hubungan tersebut bukan karena dia telah mempelajari hukuman guntur jiwa kubah surgawi palsu, juga bukan karena mayat Ruo Shui kebal terhadap serangan balik jiwa. Hanya saja ada yang memikul beban untuknya. Alasan mengapa si Ruo Shui berani menggunakan hukuman guntur jiwa Tian Xiong dengan begitu tidak bermoral adalah karena bukan dia yang menderita serangan balik, tetapi Ling Baichuan. Inilah sebabnya mengapa Ling Baichuan menjadi negara yang menyedihkan. Ini adalah balas dendam publik yang pantas untuk balas dendam pribadi. Pada saat ini, naga iblis itu menengadah ke langit dan mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga, menggerakkan tubuhnya yang dipenuhi bekas luka dan bergegas menuju Xia Sanhu. Harimau yang turun gunung juga tidak takut, mengeluarkan auman harimau dan menyerbu ke depan. Namun, saya pikir itu adalah tabrakan yang kuat, tetapi saat Xia Sanhu bersentuhan dengan naga iblis, Xia Sanhu hancur dengan sendirinya. Berubah menjadi rantai kuning yang tak terhitung jumlahnya dan mencoba mengikat naga iblis. Menyerah saja dan tangkap dia, si Ruo Shui berkata sambil tertawa. Tapi Lu Yun tidak panik sama sekali saat melihat pemandangan ini, seolah-olah dia sudah menduganya. Kita sudah bertarung bukan 10 kali, tapi 7 atau 8 kali. Mayat itu seperti air. Mayat itu seperti air. Selain memparodikan apa yang telah saya gunakan, tidak bisakah Anda berinovasi sendiri? Mainan kecil. Kamu tidak memahami gerakan lawan dan kesenangan luar biasa membunuh lawan. Karena kamu tidak memiliki bakat seperti saya. Jie. Si Ruo Shui berkata sambil tersenyum. Kamu adalah orang pertama yang pernah kulihat yang bisa berbicara tentang plagiarisme dengan cara yang terdengar muluk-muluk. Lu Yun berkata dengan sedikit penyesalan. Apa yang dia katakan benar, bakatnya tidak ada bandingannya, tetapi dia menggunakan seluruh bakatnya untuk menyalin dan menjiplak, menyia-nyiakan bakatnya. Itu juga yang terakhir, karena kamu akan segera mati. Si Ruo Shui berkata dengan arogan. Rantai kuning telah menjerat naga itu dengan erat, dan tidak peduli seberapa kerasnya ia berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri. Semburan auman naga yang melengking keluar dari mulut naga iblis. Mati. Rantai kuning itu tiba-tiba mengancam akan merobek naga iblis itu menjadi beberapa bagian. Lu Yun tersenyum menghina, pergi. Naga iblis itu langsung berubah menjadi energi iblis yang tak terhitung jumlahnya, langsung membungkus rantai kuning di dalamnya. Apa? Bagaimana? Bagaimana aku bisa kehilangan kendali atas rantainya? Si Ruo Shui melihat semua ini dengan rasa tidak percaya. Jangan khawatir, berusaha keras dan belajar dengan giat. Mungkin kamu bisa menggunakannya di kehidupan selanjutnya. Kondensasi. Energi iblis yang terbungkus rantai kuning terus memadat, dan dalam sekejap membentuk marmer hitam dan kuning samar, dengan busur hitam beterbangan di sekitarnya. Pergi. Marmer hitam itu terbang langsung menuju si Ruo Shui. Si Ruo Shui melihat ke arah marmer, yang tidak lebih besar dari kuku jarinya sendiri, dan segera melarikan diri. Karena dia terlalu menyadari kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Namun tubuh kuat ini sekaku robot tanpa persendian, dan kecepatan berjalannya kacau. Begitu dia mengambil kaki kanannya, dia seharusnya mengambil kaki kirinya lain kali, tetapi monster penjahit ini benar-benar mengambil langkah lain dengan kaki kanannya, dan segera menunjukkan split standar kepada Lu Yun. Jenis yang memotong sampai ke bawah.
Meskipun hal ini tidak terlepas dari kepanikan si Ruoshui, alasan utamanya adalah karena tubuh ini bukan miliknya, dan tubuh ini tidak hanya berisi dirinya, tetapi juga ratusan roh lainnya, besar dan kecil. Saat menghadapi bahaya, naluri alami mereka adalah melarikan diri. Dan ini mengarah pada apa yang baru saja terjadi. Marmer hitam dengan mudah menyusul monster penjahit. Dengarkan saja ledakannya. Lu Yun yang sudah bersiap sejak lama, sudah memakai kacamata hitamnya dan siap menyaksikan pemandangan spektakuler ini, namun akhirnya ia meremehkan kekuatan ledakannya. Tepat setelah ledakan itu, dia terlempar. Namun, saat jatuh bebas di udara, Lu Yun dengan jelas melihat monster jahitan itu hancur menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya dan berserakan di tanah. Ruang di sekitarnya menyebabkan fluktuasi spasial akibat ledakan ini. Ini menunjukkan betapa kuatnya itu. Ini mengerikan. Lu Yun menggali dirinya keluar dari tanah. Aduh, keluarkan seteguk ludah. Lu Yun menghela napas lega, akhirnya berakhir. Namun perkataan RH di benaknya kembali membuatnya gugup. Saudaraku, ini belum berakhir. Masih ada sisa jiwa yang tersisa di pecahan itu. Cepat hancurkan pecahan ini sepenuhnya. Kalau tidak, mereka akan segera bisa bersatu kembali. Apa? Aku berangkat sekarang. Tapi potongan monster yang dijahit itu meledak di mana-mana. Butuh banyak usaha untuk merekrut mereka semua dan menghancurkan mereka satu persatu. Tepat ketika Lu Yun masih memikirkan cara menyelesaikannya dengan cepat, di dalam lubang besar, potongan daging sepertinya ditarik dan mulai berkumpul ke satu arah dengan cepat. Dalam sekejap, mereka berkumpul menjadi wujud manusia. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa dia agak mirip dengan Lu Yun. Jie, aku akhirnya memiliki tubuh fisik. Akhirnya aku bukan lagi jiwa kesepian yang melayang di dunia. Dan saat daging dan darah di sekitar mereka terus berkumpul, kemiripannya justru semakin meningkat. Lu Yun, sialan, kamu siapa? Kenapa kamu tampan sekali? Lu Yun, yang sedang membersihkan darah dan dagingnya, tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia melihat seorang pria yang persis seperti dirinya. RH, saudara laki-laki, tidakkah hati nuranimu sakit saat mengatakan ini? Tapi saat Lu Yun mengalihkan pandangannya ke bawah, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Diri Jianima yang lain bahkan tidak mengenakan pakaian apapun, dan ukuran saudara laki-laki kedua sangat sulit untuk dijelaskan. Itu benar-benar berlawanan dengan Lu Yun sendiri. Jika saudara laki-laki kedua Lu Yun dibandingkan dengan jarum ilahi Dinghai, maka saudara laki-laki kedua Lu Yun versi bajakan ini seperti tusuk gigi. Jie, bagaimana? Apakah kamu puas dengan tubuh baruku? Kata Lu Yun palsu. Ekspresi wajahnya sama persis dengan saat Lu Yun sedang pamer. Ketika Lu Yun mendengar ini, kepalanya berdengung, dan dia mengeluarkan dua kata dari mulutnya, guru jiwa. Kamu pandai dalam estetika, dan ekspresinya ditiru dengan sangat baik, tapi dari segi konotasi, masih kurang maknanya. Mata Lu Yun bergerak ke bawah, dan artinya cukup jelas. RH, saudara laki-laki, apakah sekarang waktunya membicarakan hal ini? Bisakah kita membedakan peristiwa dan orangnya? Tidak masalah, karena sebentar lagi, aku akan menjadi satu-satunya di dunia, Lu Yun. Kata guru roh dengan ekspresi jahat di wajahnya. Setelah mendengar ini, Lu Yun tidak hanya tidak marah, tapi juga bertepuk tangan dan bersorak berulang kali. Ekspresi ini, cek, benar-benar setara denganku. Kurasa tubuhmu pasti bercampur dengan banyak zombie. Itu tiruan yang sempurna, Lu Yun terus berkomentar. Seperti orang bodoh yang salah mengira kata-kata ancaman sebagai kekhawatiran. Berhenti bicara omong kosong, menderita kematian saja. Tidak, Lu Yun menggoyangkan jari telunjuknya dan berkata, aku tidak seperti ini saat aku marah. Saat aku marah, aku selalu menatap mata lawanku dan membanjiri dia dengan momentum. Ambil buku catatan dan tuliskan. Saya hanya akan menyampaikan poin-poin penting satu kali saja. Pengajaran berkelanjutan Lu Yun kepada siswa sesuai dengan bakat mereka hampir mustahil untuk ditangani oleh guru roh. Kami adalah musuh bebuyutan. Tahukah kamu, musuh bebuyutan? Tapi Lu Yun tampak seperti guru yang tegas dengan kehadiran dewa tua, dan dia sangat pilih-pilih terhadapnya, yang benar-benar membuat guru roh sedikit bingung. Lu Yun tentu saja punya rencananya sendiri untuk melakukan ini. Kemudian dia meraih guru roh dan terus mengajar, juga. Saat saya mengucapkan kata-kata kasar, kaki saya tidak berdekatan. Saya biasanya meletakkan kaki kiri saya di depan dan kaki kanan saya di belakang. Dengan cara ini, saya bisa menyerang ketika aku maju, dan aku bisa bertahan ketika aku mundur. Ingat, pada saat ini, wajah guru roh begitu muram hingga dia hampir meneteskan tinta, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Tepat ketika dia hendak marah, dia menamparkan kepala guru roh itu. Telapak tangan ini begitu berat sehingga membuat kepala sang guru roh berdengung. Apa yang kamu lakukan? Kupikir kamu cukup pandai meniruku, tapi semakin jauh kamu ke belakang, gerakanmu semakin berubah bentuk. Jika kamu ingin menggantikanku seperti ini, itu tidak cukup. Lu Yun mengkritik dengan tatapan serius. Kamu berani memukulku. Beraninya kamu memukul. Guru roh meraung dengan marah, tapi disela oleh tamparan Lu Yun.
Pukul kamu. Memukulmu itu mudah. Ada begitu banyak orang yang meniruku sekarang, dan kamu ingin menonjol dari mereka. Jika kamu tidak bekerja keras atau berusaha, mengapa kamu menggantikanku? Mengapa? Ah, petik 2. Berbicara tentang bangun, Lu Yun meletakkan kepalanya di atas kepala guru roh lagi. Guru jiwa, Anda melakukannya dengan benar, bukan? Sang guru roh akhirnya mengerti mengapa Ling Baichuan sangat membenci Lu Yun. Saya pikir itu adalah masalah dengan kepribadian Ling Baichuan yang mudah tersinggung sebelumnya, tapi sekarang tampaknya anak manusia Jianima ini hanya menyebalkan. Guru roh awalnya ingin membentuknya menjadi gambaran Lu Yun untuk membuatnya marah. Tak disangka, mencuri ayam malah membuat nasinya hilang. Menembak kakimu sendiri. Lu Yun tidak marah sama sekali, tapi guru roh itu sendiri sangat marah. Aku tidak menginginkan kulit ini. Sang guru roh melepaskan tangan Lu Yun di bahunya, meraih kulit di dadanya dengan kedua tangannya, dan benar-benar melepaskan lapisan kulit pada dirinya sendiri. Dari pria tampan telanjang, dia berubah menjadi pria berdarah berlumuran darah. Lu Yun tidak tahan melihat tatapan menyedihkan ini. Tapi hatiku diam-diam merasa bahagia. Mengejek, apa identitas Anda? Beranikah kamu terlihat seperti aku, Lu Yun? Aku tidak bisa membunuhmu. Guru jiwa melemparkan kulit di tangannya ke arah Lu Yun, dan kekuatan jiwa yang menakutkan menyebar dari tubuhnya. Ketika dia mendarat, kesadaran spiritual Lu Yun yang telah ditata tiba-tiba seperti jatuh ke rawa berlumpur. Itu mulai kabur secara bertahap. Ini menunjukkan bahwa kekuatan jiwa dari guru roh harus jauh dari Lu Yun agar situasi ini terjadi. Manusia bajingan, hari ini aku harus mencabut semua tulang di tubuhmu satu persatu. Kamu harus melukai dirimu sendiri sampai mati, jika tidak, sulit untuk memahami kebencian di hatiku. Guru jiwa meraung dengan marah, dan ditambah dengan mulutnya yang tanpa bibir, itu terlihat sangat menakutkan. Kekuatan jiwa terkondensasi menjadi meteorit yang terbakar dengan api transparan di udara, dan langsung menghantam daratan. Teknik serangan rahasia jiwa khusus suku roh, kematian jiwa. Kekuatannya menempati urutan kedua di antara semua metode serangan rahasia klan roh, dan bahkan lebih kuat daripada hukuman guntur jiwa langit. Namun, efek sampingnya lebih serius daripada hukuman guntur jiwa langit. Lagi pula, api putih yang menyala pada meteorit tersebut bukanlah hiasan yang tidak berguna, melainkan nyata jiwa musuh. Api jiwa ini dihasilkan oleh perapal mantra yang dengan cepat menggosok jiwanya sendiri. Bisa dibayangkan kerusakan seperti apa yang akan ditimbulkan oleh jiwa dalam proses ini. Jika tidak hati-hati, Anda mungkin akan marah bahkan sebelum melukai musuh, dan Anda mungkin akan disiksa sampai mati terlebih dahulu. Ini menunjukkan betapa berbahayanya metode rahasia ini. Namun, satu hal yang harus saya keluhkan adalah bahwa nenek moyang suku spiritual ini agak masokis. Jika tidak mungkin mengembangkan begitu banyak gerakan yang dapat merusak 1000 musuh, tetapi juga merusak diri mereka sendiri hingga 800. Melihat guru roh menggunakan gerakan membunuh seperti itu, dia pasti sangat marah pada Lu Yun. Menderita kematian, manusia bajingan, guru roh melambaikan tangannya yang berlumuran darah. Meteorit yang terbakar dengan api putih menghantam Lu Yun. Melihat penghancuran jiwa mendekat, Lu Yun sepertinya sudah menyerah untuk melawan dan berdiri di sana dengan pandangan kosong. Jangan menghindar atau melawan. Benar saja, dia adalah ras manusia yang rendah hati, jadi dia sangat takut hingga dia tidak bisa bergerak bahkan dengan kekuatan sekecil ini. Bagaimana dengan tampang arogan tadi? Guru roh menertawakan Lu Yun. Saudaraku, hentikan, bergerak, jangan matikan saat ini. RH meraung gila-gilaan di jiwanya. Tidak mengerti mengapa Lu Yun tiba-tiba berdiri diam, sangat berbeda dari sebelumnya. Bukankah ini mantra imobilisasi yang diucapkan oleh guru roh?